Pengertian bentuk lahan asal proses vulkanik. Bentuk lahan vulkanik adalah bentuk lahan yang terbentuk karena adanya aktivitas vulkanisme. Bentuk lahan asal proses vulkanik adalah bentuk lahan yang pembentukannya dikontrol oleh proses vulkanisme, yaitu proses keluarnya magma dari dalam bumi. Bentang alam vulkanik selalu dihubungkan dengan gerak-gerak tektonik. Gunung-gunung api biasanya dijumpai di depan zona penunjaman atau subduction zone. Faktor-faktor pembentukan lahan vulkanik. Faktor-faktor yang menyebabkan pembentukan lahan vulkanik dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, berpindahnya pusat kegiatan gunung api atau pipa kupundan, di mana erat keaktifan tektonik daerah tersebut. Yang kedua, tekanan arus dari aliran lava yang naik ke atas yang lama-kelamaan akan merusak dan menghancurkan dinding kupundan. Yang ketiga, adanya kerucut spatter cone, yaitu suatu kerucut yang berisi curam yang tersusun dari batuan bahan lepas yang terendapkan di atas celah atau pipa kupundan. Yang keempat, adanya gua-gua pada aliran lava atau lava tube. Proses terjadinya vulkanik. Yang pertama, vulkanisme letusan dikontrol oleh magma yang bersifat asam yang kaya akan gas bersifat kental dan ledakan kuat. Vulkanisme ini biasanya menghasilkan material piroklastik dan membentuk gunung api yang tinggi dan terjal. Yang kedua, vulkanisme lelehan dikontrol oleh magma yang bersifat basah, sedikit mengandung gas, magma encer dan ledakan lemak. Vulkanisme ini biasanya menghasilkan gunung api yang rendah dan berbentuk perisai, misalnya Gunung Dieng dan Hawaii. Yang ketiga, vulkanisme campuran dipengaruhi oleh magma intermediate yang agak kental. Vulkanisme ini menghasilkan gunung api strato, misalnya Gunung Merapi dan Merbau. Untuk penjelasan yang lebih jelas lagi, silakan teman-teman simak video berikut. Kayaknya lagi zamannya gunung-gunung zaman sekarang itu untuk saling lomba meletus. Faktanya dari 1500 gunung berapi di seluruh dunia, ternyata jika dirata-ratakan, hampir setiap minggunya ada aja gunung berapi yang meletus. Tapi pertanyaannya, kenapa gunung berapi itu perlu meletus? Apakah gunung berapi itu memang perlu meletus seperti halnya anak ABG yang baru meletuskan jerawatnya? Pendeknya, semua itu terjadi karena adanya tekanan dari bawah yang membuat gunung kemudian meletus. Tapi kenapa ada tekanan dari bawah? Tekanan dari bawah itu ada karena jauh di dalam isi perut bumi tersimpan sesuatu yang sangat panas. Jauh lebih panas dari goyangan dangdut yang suka ada di YouTube. Nah, karena inti bumi itu panas banget, singkatnya panas itulah yang memberikan tekanan ke atas, yang kemudian membentuk gunung berapi, dan saat nggak bisa nahan tekanan lagi, maka gunung berapi akan meletus. Kekuatan yang dikeluarkan saat letusan pun nyatanya bisa sangat dahsyat. Contohnya letusan Gunung Krakatau yang terkenal sangat ganas. Tapi itu pun belum yang terbesar. Masih banyak gunung-gunung lain di dunia yang letusannya jauh lebih besar. Dimana fakta uniknya, beberapa yang terbesar ada di Indonesia. Dan mungkin akan jadi bahasan di episode lain selanjutnya. Nah, meskipun begitu, tapi ternyata nggak semua gunung berapi itu kayak Krakatau. Ada juga gunung lainnya yang bisa tetap stay cool waktu lelehan dari perut bumi keluar dari kawahnya, yang bahkan beberapanya bisa ditonton dengan santai. Perbedaan ini bisa ada karena beberapa faktor pemicu letusan gunung berapi. Makanya bentuk gunung berapi beda di Indonesia, beda juga di Hawaii. Tapi tetap aja, kayaknya pas ngeliat semburan magma keluar dari kawah gunung bikin kita merinding, takut kegoreng. Tapi tunggu dulu, percaya nggak percaya saat musibah terjadi bukan lahar panaslah yang membuat banyak orang mati, tapi justru semburan awan panas khas gunung berapi di Indonesia lah yang membunuh banyak orang saat musibah. Dengan kecepatan yang mendekati kecepatan suara dan suhu yang bisa mencapai 1000 derajat Celcius, pastinya nggak ada satu hal pun yang bisa selamat dari terjangannya.
Dan untuk melengkapi episode kali ini biar puas, tonton juga simulasi eksperimen gunung berapi meletus di channel Koharu TV biar makin kebayang bagaimana proses gunung meletus. Jadi balik lagi, setelah tahu bahayanya, jangan tetap nekat untuk ngelakuin hal yang aneh-aneh sama gunung berapi. Dan seperti biasa, terima kasih.